warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurul Amanah selaku Kepala SMK Negeri 1 Telogosari, dan yang saya hormati seluruh rekan-rekan guru, wali kelas dan tim kesiswaan SMK Negeri 1 Telogosari. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk mendiseminasikan hasil dari BIMTEK yang saya ikuti selama 4 hari di Batu pada tanggal 20 dan sampai 23 Oktober bulan lalu. Baik ini merupakan program pengimbasan dari pelatihan yang dilaksanakan pada tanggal 20 dan 23 Oktober yang bertempat di Batu. Adapun hal yang dipelajari adalah 7 jurus BK hebat. Nah, untuk ke-7 jurus BK hebat itu sebenarnya di sini penjelasannya dan implementasinya itu sangat banyak sekali, tapi karena di sini saya diberi waktu hanya menjelaskan sekitar 5 menit, ya maksimal 7 menit begitu. Jadi inti-intinya saja. Yang pertama itu adalah kenali potensi. Jadi untuk kenali potensi di sini adalah bagaimana kita memahami potensi yang ada pada diri siswa. Potensi di sini kan banyak macamnya. Jadi ada kecerdasan majemuk, kemudian ada gaya belajar, kemudian ada bakat dan minat dari siswa. Kemudian yang kedua adalah kelola yang akan saya bagikan praktik baik dari implementasi jurus 1 yaitu kenali potensi. Tujuan dari implementasi jurus 1 ini diharapkan nantinya guru BK dan guru non BK mampu untuk memahami dan membantu siswa mengeksplorasi potensi minat dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Untuk jurus 1 kenali potensi ini saya menggunakan bantuan instrumen, instrumen dari akupintar.id. Itu ada di Google gratis. Sebenarnya ada instrumen yang berbentuk hard copy yang di BK punya ya, tapi setelah menimbang banyak hal dan menimbang efektivitas waktu dan lain sebagainya, jadi saya memutuskan untuk menggunakan instrumen yang ada di akupintar.id ini yang terdiri dari tes kemampuan dan tes gaya belajar. Di situ juga banyak Bapak Ibu, nanti mungkin Bapak Ibu bisa membuka sendiri. Ada tes karir juga, tapi sepertinya ada beberapa tes yang harus berbayar. Kalau untuk tes kemampuan atau tes kecerdasan dan gaya belajar ini masih gratis. Ya, ini tadi alasan memilih instrumen akupintar.id karena dalam satu aplikasi itu sudah lengkap. Jadi siswa tinggal membuka link, kemudian mengisi pernyataan-pernyataan yang ada di dalamnya. Kemudian setelah itu akan muncul hasilnya berupa persen-persen begitu. Nah, untuk aktivitas di dalam kelas, yang pertama aktivitas pembukaan ya, gaya pembukaan, doa, kehadiran, ice breaking, mengerjakan soal tes, membaca hasil deskripsi yang tertulis pada tes aktivitas. Kemudian untuk refleksinya, merefleksikan pengalaman belajar yang telah dilakukan. Jadi saya bertanya kepada siswa, bagaimana perasaanmu, apa yang kamu rasakan setelah melaksanakan tes tadi, seperti itu. Kemudian untuk konsepnya, di sini saya menjelaskan tentang deskripsi. Jadi misalnya si A, kasih contoh Gusti, tesnya intrapersonal. Jadi saya menjelaskan, kecerdasan intrapersonal itu ciri-cirinya seperti ini. Kalau kecerdasan kinestetik itu seperti ini. Kan ada 8 kecerdasan. Seperti itu. Di konsep itu menjelaskan. Kemudian untuk aplikasi, ya membuat rencana strategi belajar. Jadi anak-anak dibentuk kelompok sesuai dengan kecerdasan dan gaya belajarnya masing-masing. Hasil yang sudah diperoleh tadi persen-persennya. Gitu. Untuk evaluasi dari jurus 1 yang saya laksanakan di dalam kelas, ya sasarannya yaitu kemarin sesuai dengan tindak lanjut, rencana tindak lanjut sasarannya kelas 10 AT yang saya masukkan kelas 10 AT, tetapi untuk selanjutnya akan dilaksanakan untuk seluruh kelas 10 BR dan APHP. Kegiatan belajarnya berlangsung selama 2 JP bertempat di
dua kelas masing-masing. Kebetulan saya terima kasih Pak Zen kemarin sudah mengizinkan saya untuk masuk kelas Pak Zen. Bu Anis terima kasih, walaupun bukan siswa bimbingan saya, tapi saya diizinkan masuk untuk implementasi ini. Kemudian untuk sarana dan prasarana yang digunakan yaitu laptop, internet, PowerPoint, dan instrumen Aku ID. Alokasi waktunya berjalan cukup lama. Kenapa? Karena di sini banyaknya siswa yang sepertinya tuh apa ya, bukan gaptek ya. Kendalanya itu ada yang tidak punya paketan, terus ada yang HP-nya jadul, akhirnya nggak bisa buka instrumen tersebut. Jadi untuk siswa yang tidak punya paketan, saya siasati untuk tethering dari HP saya. Tapi akhirnya walaupun disiasati begitu, tetap saja tidak bisa karena yang menggunakan itu terlalu banyak, akhirnya lemot. Jadi iya Bu. Jadi saya bilang ya sudah, yang tidak bisa mengerjakan sekarang hari ini juga ditunggu, nanti minimal sore ditunggu, jadi kerjakan di rumah gitu ya. Dan untuk anak yang tidak HP-nya tidak bisa membuka linknya, jadi pinjam ke HP-nya temannya. Ya, tidak semua siswa bisa melakukan tes. Yaitu tadi kendalanya karena keterbatasan, nggak punya paket data, HP-nya. Dan sampai sekarang pun masih terkumpul 26 data siswa yang sudah melakukan tes kecerdasan dan tes gaya belajar. Dari seluruh siswa 10 AT hanya 26. Ini adalah hasil implementasi asesmennya. Guru mengetahui bermacam-macam kecerdasan dan gaya belajar yang dimiliki oleh murid siswa kelas 10 AT. Kemudian masing-masing siswa telah mengetahui dan memvalidasi tipe kecerdasan dan gaya belajar yang dominan. Siswa dapat membuat strategi belajar yang tepat dan sesuai dengan kecerdasan dan tipe gaya belajar yang dimiliki. Nanti Bapak Ibu wali kelas dan Bapak Ibu pengajar yang mungkin membutuhkan data tentang anak ini gaya belajarnya apa, mungkin anak ini kecerdasannya apa, kok di dalam kelas ini kok nggak bisa diem, bisa menghubungi saya. Atau mungkin ada platform atau link khusus yang bisa saya masukkan hasil tesnya, nanti saya masukkan ke linknya punya sekolah biar bisa diakses untuk seluruh guru-guru seperti itu. Nah, ini adalah dokumentasinya, hasilnya nanti seperti itu. Jadi sudah terlihat persen-persennya. Jadi ada yang memiliki kecerdasan naturalistik berhubungan dengan alam, ada yang kinestetik interpersonal, kemudian gaya belajarnya ada yang kinestetik visual. Rata-rata kemarin seperti itu hasilnya. Kinestetik visual naturalis. Dan ini adalah dokumentasi pelaksanaan selama di kelas. Ya, ini adalah kesimpulannya. Mayoritas siswa 10 AT memiliki kecerdasan intrapersonal naturalistik dengan gaya belajar visual kinestetik. Jadi untuk pendekatan pembelajaran yang disarankan atau direkomendasikan untuk kelompok seperti dengan kecerdasan dan gaya belajar seperti ini adalah dengan metode reflektif, eksploratif, dan berbasis pengalaman langsung. Jadi untuk mendukung keberagaman kecerdasan, guru disarankan menggunakan strategi pembelajaran diferensial, seperti memberikan pilihan tugas sesuai minat dan gaya belajar, kemudian menggabungkan aktivitas visual, verbal, kinestetik dalam satu sesi, kemudian mendorong kolaborasi antar siswa dengan kecerdasan berbeda agar saling melengkapi. Ada pertanyaan? Tadi saya boleh bertanya. Itu kan diseminasinya berbeda ya. Terkait dengan implementasi studi guru BK. Terus kira-kira kalau dalam perannya guru BK itu setelah mengetahui karakteristik atau gaya belajar anak-anak itu, menyikapi hal tersebut bagaimana? Apakah sekedar ini sifatnya diseminasi, menyampaikan kepada wali kelas atau di mata pelajaran supaya pada saat melakukan pendampingan belajar di kelas itu menyesuaikan dengan kebutuhan belajar anak-anak sesuai dengan profil belajarnya. Iya. Atau guru BK sendiri punya strategi gitu?
untuk guru juga Bu, selain untuk guru BK, untuk guru juga agar bisa menyesuaikan dengan pembelajaran di kelasnya seperti apa, sesuai dengan tipe gaya belajar dan kecerdasannya masing-masing. Guru BK kan juga ada bimbingan klasikal, jadi masuk kelas juga. Jadi kalau untuk guru BK ya itu sebagai acuan guru BK untuk membuat program BK, program yang disesuaikan dengan kecerdasannya masing-masing. Jadi untuk nanti masuk kelas pada saat bimbingan klasikal ataupun pada saat kita melaksanakan konsultasi, kita sudah punya data. Wah, anak ini seperti ini. Jadi ketika memberikan bimbingan itu bisa tepat sasaran. Kalau misalnya mungkin rekap data itu diberikan kepada guru gitu ya, supaya diketahui oleh guru terkait dengan gaya belajarnya anak seperti apa, dan dari pihak BK sendiri saya berharap itu betul-betul dapat diimplementasikan, karena kan beliau sendiri kan sebagai guru bisa tahu karakteristik anak-anak ya seperti apa gitu, untuk menghadapi anak-anak yang banyak tipenya di kinestetik gitu, dengan karakteristik atau latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Ya Bu, terima kasih atas itu. Terima kasih. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Cukup. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga atas waktunya. Jadi nanti kalau misalnya ada problem yang harus segera ditindaklanjuti tentang siswa kita, nanti boleh